Bapak, siang hari ini kembali kami datang kepadamu di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang Bapak percayakan kepada kami di RSCD Amino Gondok Utomo Semarang ini. Engkau masih berikan kesempatan buat kami bersekutu bersama, belajar mengenal Engkau lebih lagi dalam hidup kami, belajar mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu atas hidup kami. Supaya kami mengerti bahwa Engkau menempatkan kami setiap anak-anak-Mu di RSCD Amino Gondok Utomo Semarang ini, dan kami boleh melangkah sesuai rencana-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi kami Tuhan dengan roh hikmat pengertian-Mu, sehingga kami boleh menangkap isi hati-Mu, dan kami boleh berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap firman-Mu yang kami terima siang hari ini, termaterai dalam hidup kami, menjadi pelita yang menuntun memimpin hidup kami, sampai destiny yang Tuhan rencanakan atas hidup kami terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat datang buat yang baru pertama bergabung. Ini sebetulnya kita akan melanjutkan pelajaran yang, oh ya, makasih. Pelajaran bulan kemarin, ya. Ya, kita sebenarnya itu kalau nggak ada whiteboard memang susahnya di sini nih. Sejak manusia jatuh dalam dosa, itu manusia itu hidup di dalam kegelapan. Manusia itu kehilangan terang Tuhan. Manusia itu kalau dibiarkan, itu kecenderungannya pasti berbuat dosa. Alkitab yang mengatakan di dalam Kejadian pasal 6, kecenderungan manusia itu berbuat dosa. Apalagi kemudian di Kejadian pasal 6 Tuhan ngomong, rohku tidak akan bersama-sama dengan mereka lagi. Sudah kita ini punya kecenderungan berbuat dosa, roh Tuhan diambil, makin gelap lagi. Nah, semakin jauh dari Tuhan, hidup kita semakin gelap. Kenapa? Karena Tuhan sendiri ngomong, I am the light. Akulah terang dunia. I am the light of the world. Akulah terang dunia. Jadi, kalau terangnya ada di sini, orang berjalan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, dia akan berjalan semakin gelap. Supaya dia bisa semakin terang, dia harus berjalan semakin mendekat kepada sumber terang itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sampai di sini nangkap ya. Nah, kemarin kita sudah belajar, bulan kemarin, semakin hidup di dalam kegelapan, Alkitab itu mengatakan manusia itu semakin kesasar. Manusia itu makin nggak ngerti apa yang harus dia lakukan. Itulah gunanya, kenapa setiap anak Tuhan kudu mesti wajib harus baca Alkitab. Kalau nggak pernah baca Alkitab dan tidak melakukan, selesai kita. Pak, saya mendengarnya setiap hari Minggu, enggak cukup. Bulan kemarin kita sudah belajar, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di perjanjian lama Tuhan ngomong melalui Musa kepada bangsa Israel, roti mana ini diambil untuk setiap hari, enggak usah ditimbun. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita setiap hari jalan dengan Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan doa Bapa kami berilah pada bulan ini makanan kami yang secukupnya. Kalau begitu biasanya kita datang ke Tuhan bulanan. Nah, bulan kemarin kita sudah belajar, orang tua transfer uang kuliah, uang hidup anaknya yang kuliah di luar kota. Kalau ditransfernya bulanan, makanya anak itu akan menghubungi orang tuanya menjelang akhir bulan. Makanya Tuhan mengajarkan setiap hari jalanlah sama Tuhan. Itulah sebabnya setiap hari bacalah Alkitab. Sang sumber terang itu sendiri. Percayalah kalau kita nggak pernah baca Alkitab setiap hari, kecenderungan kita, Alkitab mengatakan, akan terus hidup dalam
kegelapan. Sehebat apapun pengetahuan ilmu kita, sehebat apapun semua yang kita miliki, tanpa terang Tuhan, apa yang kita lakukan itu akan salah pada akhirnya. Kalau kita mengatakan ada orang yang menganggap dia jalan di jalan yang benar, tapi ujungnya maut. Oke, kita pahami dulu ya. Nah, kemudian bagaimana orang itu bisa keluar dari kegelapan? Tadi, baca dan lakukan firman Tuhan. Makanya kalau saudara baca di kitab Ayub pasal 1, iblis ngomong sama Tuhan, aku nggak bisa nyentuh Ayub karena engkau membuat tembok perlindungan dalam hidupnya. Selama kita jalan sama Tuhan, iblis nggak bisa nyentuh kita. Bukan karena kita yang rohani banget, enggak. Bukan karena kita itu yang begitu saleh banget hidupnya, enggak. Tapi karena ada tembok perlindungan Tuhan atas hidup kita. Iblis nggak ngomong karena Ayub rohani banget, enggak. Iblis ngomong karena engkau Tuhan yang bikin perlindungan. Tanpa Tuhan, iblis itu gampang masuk dalam hidup kita. Sehingga perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, kadang sering nggak sadar nyakitin yang lain. Bikin kepahitan kepada yang lain. Atau orang lain bikin kepahitan ke kita, dan kita menjadi sensi, baper. Satu, baca Alkitab, lakukan. Itu akan membuat kita keluar dari kegelapan. Yang kedua, belajar seperti Daud. Apa yang Daud lakukan ketika dia mengusir roh jahat yang ada di dalam hidup Saul? Apa yang Daud lakukan? Ini bukan tebak-tebakan lo ya. Oh, natap saya semua. Tapi saya masih bersyukur saudara melihat saya semuanya. Biasanya kalau kayak gitu saya tanya, banyak yang berdoa, mendoakan saya, itu selalu begitu. Apa yang saudara tahu tentang ini? Saya tanya, saya didoakan. Haleluya. Nah, tapi ini masih bagus nih. Cuma melihat saya gini. Oh gitu ya. Loh, saya itu nunggu. Ya, main kecapi. Ya, itu sebetulnya nyanyi. Bersyukur. Jadi kalau saudara dalam hidup ini penuh dengan ucapan syukur, iblis lari saudara. Kenapa? Karena nggak pernah ada ceritanya iblis itu bersyukur sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur engkau tempatkan aku di neraka. Nggak ada. Nyanyi. Ya. Kalau di dalam Alkitab dicontohkan Daud main kecapi. Ketika dia main kecapi, dia memuji Tuhan, roh jahat itu keluar. Jadi kalau dalam hidup keseharian kita tuh selalu melihat hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dan bisa berkata, terima kasih Tuhan untuk masalah yang kau izinkan terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang mengatakan saya begini, begitu, hal yang buruk tentang aku. Itu menjadi koreksi buat saya. Itu akan membuat iblis lari. Kegelapan menyingkir dari hidup kita. Lakukan ini. Dan itu kegelapan akan pergi. Dan dampak yang lain ketika saudara melakukan, satu, baca Alkitab dan dipraktekkan. Yang kedua, selalu bersyukur dan memuji nama Tuhan. Nyanyi, puji-pujian, penuh terus hidup kita dengan nyanyi-nyanyian. Puji-pujian itu akan melatih kita untuk melihat sesuatu itu dari sisi yang positif, dari sisi bersyukur. Nah, kalau sudah begini, iblis pergi. Dan hasilnya apa? Kita semakin melekat dengan Tuhan. Kita semakin nempel dengan Tuhan. Seperti halnya ranting yang nempel di pohon,
maka dia akan hidup dari nutrisi makanan yang akar pohon itu kan. Dia akan dibuai dari akar pohon itu. Sehingga semua karakter pohon itu akan masuk di dalam ranting yang dicangkokin tadi. Nah, kalau firman Tuhan berkata, kok ranting dan aku pokok anggur. Kalau saudara dan saya dicangkokkan di pohonnya Tuhan, maka karakter Kristus itu akan mengalir dalam hidup kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Terima kasih. Saya senang orang-orang hebat, ngajar orang-orang hebat itu saya senang saya. Ya, satu, iblis pergi. Dua, kita semakin melekat dengan Tuhan sehingga memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Karakter Kristus yang paling gampang ya ketika dia mau disalib. Lihat saja ketika Yesus mau disalib. Dia dituduhkan yang macam-macam, dia dihina, dia direndahkan, dia difitnah. Apakah Yesus membalas? Bisa nggak kita seperti itu? Bisa. Kalau kita nempel sama Tuhan. Kristus hidup di dalam hidup kita. Bagaimana bisa hidup dalam hidup kita? Lakukan dua ini. Lakukan dua ini. Nah, sekarang kita akan belajar kita kalau diberi anugerah oleh Tuhan, keluar dari kegelapan, bagian kita selanjutnya adalah membawa orang yang hidup dalam kegelapan supaya keluar dari kegelapan menuju terang Kristus. Jadi bagian kita itu membawa orang yang hidup dalam kegelapan ke terang Kristus, bukan ke kita. Kenapa? Karena kita bukan sumber terang itu. Kita tidak memancarkan terang itu. Kristuslah sang terang itu. Bagian kita adalah mengajarkan, membimbing mereka supaya sampai ke sini. Tapi Tuhan berpesan di dalam, kita lihat sekarang firman Tuhan Lukas 6 ayat 39. Lukas 6 ayat 39. Yang bawa Alkitab bisa dibuka Alkitabnya. Di sini kayaknya Dr. Novi mau nyiapin ya. Lukas 6 ayat 39. Lukas 6 ayat 39. Nah, ketemu ya? Ya, ini biar disiapin. Yang bawa Alkitab, enggak bawa Alkitab ya? Saya enggak mengatakan Alkitab loh, Alkitab. Ya, oke, sambil kita tunggu aja lah, biar kita bisa baca bareng-bareng, biar ngerti apa sih firman Tuhan itu. Lukas 6, 9. Oke, yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Kalau kita masih hidup dalam kegelapan, membimbing orang kepada terang Kristus, Tuhan mengingatkan, ini loh, dua-duanya jatuh dalam dosa. Monggo. Bagaimana kita tahu bahwa orang menuntun orang lain jatuh dalam dosa? Nah, perhatikan, kita lihat satu ayat. Galatia 6 ayat 1.
Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Oke, yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya apa? Kamu juga jangan kena pencobaan. Pencobaannya itu apa toh? Nah, kita lihat sekarang. Yakobus 4 ayat 2. Kita mulai banyak baca Alkitab ini. Yakobus 4 ayat 2. Kita tunggu nggih. Sudah ketemu? Yuk kita baca lagi bersama-sama. 3, 2, 1. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu ini. Jadi Galatia 6 ayat 1, kalau kita masih hidup dalam kegelapan, membimbing orang dalam kegelapan menuju terang, itu yang terjadi apa? Bertengkar, padu, odot-odotan siapa yang paling benar. Galatia 6 ayat 1 sudah mengingatkan, supaya kamu sendiri jangan jatuh kepada pencobaan. Seharusnya kita itu membimbing orang menuju terang Kristus. Jadi pertama kita harus ngerti kehendak Kristus. Kita harus ngerti rencana Kristus. Nah ini kita tahu kalau kita dekat sama Kristus. Nah kalau kita nggak dekat dengan Kristus, kita mencoba untuk membimbing orang kegelapan menuju terang, yang terjadi ya ini. Bukan karena keinginan Kristus, tapi dikatakan di sini kamu mengingini, itu jadi keinginanku. Makanya orang padu, orang berantem, orang bertengkar ketika saya contohnya menasihati Bu Asri, itu yang terjadi Bu Asri akan mengeluarkan kebenarannya, saya juga mengeluarkan kebenaran. Yang terjadi Alkitab sudah mengingatkan padu. Siapa yang benar? Enggak ada. Alkitab mengatakan masalah selalu muncul karena ada dua pihak yang salah. Saya ulangi ya, masalah muncul karena ada dua pihak yang salah. Jadi ketika kita mau membimbing orang dari kegelapan menuju terang Kristus, kita itu harus melekat dulu dengan Kristus. Itu bahasa gampangnya gini. Kalau kita mau merubah orang lain, jangan pernah paksa orang lain berubah. Saudara sampai kapanpun nggak akan pernah bisa mengubah orang lain. Yang bisa dirubah siapa? Diri sendiri. Rubahlah di sini. Nanti yang lain diurusi Tuhan. Hanya masalah, kita itu orang Kristen tahu firman itu. Orang Kristen ngerti firman itu. Cuma yang jadi kendala, masalahnya menjadi tidak sabar. Satu. Yang kedua, manusia punya konsep. Jadi kalau aku tadi membimbing Bu Asri keluar dari kegelapannya, di sini tuh sudah punya konsep. Harusnya Bu Asri begini. Padahal di awal saya sudah sampaikan, seharusnya kita melakukan apa yang Kristus mau.
apa yang Kristus kehendaki, bukan apa yang kuingini. Karena kalau semuanya berawal dari apa yang kuingini, ini yang terjadi. Itulah gunanya kita harus melekat dulu dengan Tuhan. Itulah gunanya kita harus mau dirubah Tuhan dulu. Baru kita nanti akan dipakai Tuhan untuk mengajak orang ini yang hidup dalam kegelapan menuju terang Kristus. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kita kembali ke Lukas 6 ayat 39. Kalau kita lihat di perikop bacaan ini ya, kita mulai dari Matius 6 ayat 37. Kita lihat mulai dari sana. Sebelum ke Lukas 6 ayat 39, ini satu perikop ya. Kita lihat di Lukas 6 ayat 37. Saya bacakan dulu aja buat kita. Firman Tuhan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Karakter itu harus kita miliki dulu. Nah, itu kita miliki kalau kita melekat dengan Kristus. Nangkap ya? Ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kita bukan mengukur dengan apa mau kita, bukan mengukur dengan keinginan kita, tapi kita melakukan sesuai keinginan dan rencana Tuhan. Itu yang membedakan. Tipis, sulit. Kalau kita nggak melekat sama Tuhan, itu sulit banget. Nah, ini ada satu contoh ya. Dulu kita sudah sama-sama belajar waktu seri kematian. Jadi waktu itu saya banyak belajar, saya diajari Tuhan ya tentang seri kematian, tentang kuasa gelap, tentang ilmu kegelapan. Itu kita dulu kan sudah belajar ya di seri kematian. Kalau lupa nanti bisa lihat lagi di rekamannya Dr. Nafi, mudah-mudahan ada. Kalau enggak ya nanti kita akan belajar lagi dari awal. 7 seri lagi. Ya, seri kematian tentang kuasa gelap. Nah, Tuhan itu baiknya gini. Jadi gini, cara belajar terbaik adalah mengajar kan. Cara belajar terbaik adalah mengajar. Karena saya harus persiapan dulu, kemudian saya sampaikan apa yang Tuhan mau. Oke, saya sampaikan kan waktu itu 7 seri kematian, dan suatu ketika datanglah kepercayaan dari Tuhan untuk kami ketemu dengan orang yang punya ilmu. Dia punya ilmu top lah, ilmu top. Saya datang, saya kan nggak punya ilmu, saya banyak punyanya ilmu pengetahuan alam sama ilmu pengetahuan sosial. Ilmu-ilmu yang kayak gitu saya nggak tahu. Saya datang ke sana ngobrol dengan dia cerita semuanya. Saya tanya, nggak langsung tiba-tiba firman Tuhan, enggak. Ini sebetulnya konsep yang sering saya pakai untuk konseling itu, kalau yang belum tahu lihat di Google ya, tapi psikolog pasti tahu. Jendela Johari. Itu yang selalu saya pakai. Untuk konseling itu saya pakai jendela Johari. Saya nggak ada whiteboard ya, biar bisa digambarkan. Nah, pokoknya udah tahu lah ya, di sini jendela Johari, kuadran gelap gulita, kuadran yang remang-remang, dan kuadran terang. Di jendela Johari itu
nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Yang saya tahu dalam konseling itu, jangan pernah kita datang tembak dengan terang. Itulah kenapa ada kuadran yang abu-abu, kuadran yang remang-remang. Itu fungsinya untuk kita bisa masuk ke sini sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Betul ya? Kenapa kok tidak langsung dengan terang? Kenapa kok tidak langsung dengan, kamu salah. Nah, orang yang selalu bawa dengan terang Tuhan, yang katanya dengan terang Tuhan. Dia ngomong, firman Tuhan berkata begini, firman Tuhan berkata begitu. Orang mesti langsung defense. Orang itu langsung nolak. Itu ibaratnya saudara bangun tidur dari tidurnya lampunya mati ya. Tidurnya lampunya mati, gelap gulita lah ya di kamar. Tiba-tiba Anda bangun, dinyalain lampu, apa yang saudara lakukan? Hah? Iya, kita akan begini lagi loh. Merem lagi loh. Karena kita mata ini menyesuaikan. Ada terlalu terang yang masuk ke sini. Sama. Kalau kita konseling, kita akan menolong orang dari kegelapan menuju terang Kristus. Kita tiba-tiba datang dengan firman Tuhan, pam, 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 pam. Percaya, dia defense. Dia akan nolak. Dia akan melawan. Dan ujungnya kayak tadi itu. Nah, apa yang waktu itu Tuhan ajarkan ke saya. Lagi, jadilah Tuhan itu aja. Saya masuk aja. Saya dengerin gitu. Dia cerita tentang bagaimana dia dapat ilmunya ini dari ilmunya itu. Dia dapat waktu itu dia cerita bagaimana saya itu bertapa di satu tempat, jadi tiba-tiba tangan saya itu kayak ada pedang masuk gitu. Wah, apapun dia ceritain gitu. Yes. Ketika saya berkata bahwa dia, saya pahamlah apa yang terjadi dalam hidup saudara. Dia kaget, loh, kok Bapak tahu? Loh, Alkitab sudah ngajari yuk. Kita kan sudah belajar ya. Alkitab ngajari itu. Loh, dia menjadi nyaman. Kan konseling itu gitu. Yang pertama kan bikin dulu dia nyaman, toh. Dia nyaman terus dia cerita di sini. Nah, mulai pelan-pelan, nah teorinya mengatakan ilmu merebus apa? Jangan langsung ditaruh di air panas. Loncat katanya. Harus taruh air yang tenang dulu, kemudian panasi pelan-pelan. Saya datang nggak cerita banyak, saya cuma dengarkan dia cerita bagaimana dulu dia pakai ilmu itu, dia begini, saya datang. Hampir tiap minggu saya kunjungi. Sudah, kemudian pelan-pelan. Mulailah kita mengajarkan firman Tuhan. Kenapa yang terjadi? Itu hebatnya Tuhan. Jadi yang saya ajarkan itu firman Tuhan. Bukan perkataan saya. Bukan keinginan saya. Kuasa Tuhan yang bekerja. Saya percaya itu kuasa Tuhan. Bukan karena saya. Saya nggak begitu, saya itu nggak ngerti ilmu-ilmunan kayak gitu itu. Dan apa yang terjadi dengan si orang ini? Saya cuma ngajari, akhirnya saya ajak baca Alkitab bareng-bareng. Bapak mau baca Alkitab? Ini seorang bapak. Yuk baca Alkitab. Tiap hari akhirnya baca Alkitab. Dan dia sharing rema segala macam. Anggotanya, ya saya sama dia. Ini nggak apa-apa. Terus mulai saja, ayo nyanyi, nyanyi. Nyanyi itu tidak perlu merdu suaranya. Yang penting bersuara. Terus nyanyi itu. Dan suatu ketika tiba-tiba saya di WA sama dia, Pak ke rumah saya Pak. Kenapa? Saya mau baptis. Wow, saya ngedrop istri saya, baptisannya itu jam 10, saya ngedrop jam 7, saya nunggu di rumah dia, saya ngobrol dan sebagainya. Dia berubah. Bukan karena saya, enggak. Karena dia selalu mengatakan, sejak saya baca Alkitab, sejak saya mulai bisa bersyukur, hidup saya dirubah, Pak. Saya bisa melihat kebaikan Tuhan. Saya bisa melihat istri saya itu luar biasa. Saya bisa melihat anak kami itu luar biasa. Saya bisa melihat orang-orang yang ditempatkan dalam hidup saya luar biasa. Ucapan syukur.
Dan kemudian dia mulai belajar nyanyi. Monggo, monggo. Mohon maaf ya, ini ada iklan lewat. Ini penting ini masalahnya penting. Ini penting ini. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak soalnya. Dan akhirnya apa? Dia dibaptis dan terus dia lakukan. Bahkan dalam kondisi dia sakit, saat ini dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal, tapi dari sisi saya lihat, dia sudah meninggal, tapi puji Tuhan, meninggal sudah dalam kondisi dia kenal Tuhan Yesus. Saya tidak ya ngusir ke setan, ngusir kuasa gelap. Alkitab mengajarkan satu ditengking. Dalam nama Tuhan Yesus keluar. Bisa. Alkitab mengajarkan. Tapi ada cara yang lain. Ajak dia ke terang Kristus. Baca Alkitab, nyanyi. Baca Alkitab, nyanyi. Bapak ini meninggal di hari Minggu. Bersyukur hari Kamis saya itu kayak digerakkan Tuhan, saya ke rumahnya. Biasanya nggak pernah ketemu sama istrinya. Waktu itu saya ketemu sama istrinya. Saya ngobrol sama istrinya. Saya bilang sama istrinya. Ya, istrinya sama. Dia cerita tentang suaminya yang susah diatur lah. Manusia itu kan paling senang, bukan paling senang, paling gampang melihat kekurangan orang. Toh. Manusia itu paling gampang melihat kekurangan orang. Sulit melihat kelebihan orang. Sehingga membuat manusia sering sulit juga bersyukur. Nah, segi balik, bersyukur akan membuat kita bisa melihat kebaikan orang dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Karena dia tahu, hidup hanya untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, itu dia cerita tentang suaminya yang begini, begitu, terus saya bilang, masih sayang nggak sama suaminya? Masih, Pak. Saya cuma bilang, firman Tuhan berkata, kasih itu sabar. Buah-buah kasih, masih ingat ya? Kasih itu sabar. Saya cuma itu toh. Kaget dia. Ini suamimu memang begini. Kamu mau marah, kamu mau jengkel, kamu mau kayak apapun, nggak berubah. Coba rubah sudut pandangnya menjadi sudut pandang Tuhan. Apa? Firman Tuhan. Kasih itu sabar. Yang namanya mohon maaf ya, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dia hanya bisa tidur di tempat tidur, sehingga mohon maaf, dia buang air kecil, buang air besar di tempat tidur itu. Dan itu kadang-kadang membuat jengkel. Iya benar. Kalau saudara pernah merawat yang kayak gitu, itu bukan perkara gampang. Kami pernah mengalami kayak gitu. Dan dia cerita tentang kesulitannya, tentang hambatan-hambatannya, tapi kembali lagi belajar. Kalau masih mengasihi, pakai firman Tuhan. Kasih sabar. Jadi ketika si suaminya, maaf, pup dibersihkan, pup lagi dibersihkan, itu memang Tuhan itu paling enak ya. Kalau kita tuh belajar firman Tuhan itu masalah mesti semakin banyak. Semakin kita dekat sama Tuhan, masalah makin banyak. Karena firman Tuhan berkata ketika kita memutuskan ikut Tuhan, yang dihadapi pertama padang gurun. Ya, ingat ya. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mulai ikut Tuhan, aku mulai hari ini memutuskan ikut Tuhan. Jangan harap terus nasi goreng, nasi bistik, sate kambing datang, enggak. Padang gurun. Makanya Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus yang alami. Jadi saudara dan saya ketika memutuskan ikut Tuhan, mulai hari ini aku akan setia baca Alkitab. Mulai hari ini aku setia untuk punya waktu menyembah Tuhan. Jangan harap saudara dapatnya stik sate, enggak. Saudara akan ketemu padang gurun. Nah benar, monggo-monggo. Ketika saya bilang sama si ibu ini, kasih itu sabar. Yang terjadi, berkali-kali baru dibersihkan, ini spray ini belum diganti, sudah pup lagi. Tapi dia WA saya puji Tuhan Pak, sejak diberitahukan firman Tuhan itu, firman Tuhan loh ya, bukan saya ya. Itu hanya alatnya aja. Saya menjadi sabar dengan suami saya ini. Dan ketika hari Kamis itu, Minggu, kami dapat info suaminya meninggal.
Dan si istri cerita suaminya meninggal sudah dengan tenang. Kalau dulu suaminya itu selalu juga melihat istrinya selalu dengan yang salah. Jadi rasanya berat suami ini istrinya salah terus. Ilmu yang dia miliki, kuasa-kuasa gelap yang dia miliki, itu hilang sendiri loh. Prinsipnya gampang jalan sama Tuhan. Kalau mau menyingkirkan kegelapan, pakai apa? Terang. Saudara ngipasi gelap nggak akan pergi. Saudara kalau oglangan di rumah, mati lampu, yang saudara cari apa? Lilin, terang. Udah itu aja. Jadi ingat ya, ngusir kegelapan, kuasa gelap, tangking, dalam nama Tuhan Yesus, keluar gini. Bisa, Alkitab mengajarkan. Tapi puji-pujian, bisa Daud melakukan. Pakai firman Tuhan, bisa. Kenapa? Karena iblis nggak bisa masuk dalam hidup Ayub. Itu Alkitab semua. Lakukan ini. Nah karena saya yang satu ini nggak punya nggak saya tahu saya nggak punya karunia itu. Tapi saya punya karunia mengajar. Jadi saya pakai untuk mengajar dia. Yuk baca Alkitab. Pakai firman Tuhan. Dia nyanyi, dia bersyukur. Dan si istri cerita ketika pagi saya melayat, saya sudah menghadapi suami saya dengan sukacita, Pak. Nggak seperti kemarin. Sejak Bapak ngomong firman Tuhan itu, saya di sini langsung kayak dirubah. Benar. Begitu dirubah hatinya. Si suami ketika mau meninggal itu, dia tahu mungkin mau meninggal. Ketika mau dibawa ke rumah sakit, dia nggak mau. Suaminya, aku hanya mau dekat dengan kamu. Jadi suami istri akhirnya deket-deketan, tapi masing-masing karena sudah tahu bahwa ini tidak akan lama, ya sudah. Dekat dan bersyukur, nyanyi. Dan akhirnya hari Minggu meninggal, hari Senin dimakamkan. Bukan karena saya, bukan. Bagian saya hanya membawa beliau kepada sang sumber terang itu, Kristus. Saya tutup dulu. Ada yang mau tanya, mungkin punya pengalaman dengan saudaranya, temannya. Karena kita tahu orang hidup dalam kegelapan. Itu namanya gelap ya, dia nggak tahu mana salah, mana benar. Orang hidup dalam kegelapan, jangan pernah disalahkan. Melawan dia. Berontak dia. Defense. Sebelum saya lanjutkan dengan cerita yang lain. Ini cerita kok ini. Firmannya sudah. Ada sharing pengalaman, kita cari solusi bersama. Ini jam 15 menit. Nah, kalau nggak ada, ini cerita yang berikutnya. Saya baru bangun tidur nih. Nah, sebelumnya saya sudah, waktu itu saya pulang jemput istri saya, saya bilang sama istri saya. Itu kalau dapat sesuatu yang dari Tuhan, itu saya selalu cerita istri saya. Aku ingin diajari Tuhan tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, cerita sama istri sepanjang jalan. Nah, mungkin istri saya capek ya udah kerja dari pagi. Pokoknya saya cerita aja sama istri saya. Meskipun istri saya wajahnya gini, aku cerita lah pokoknya. cerita. Dah, nggak ada apa-apa. Tapi ketika hari Minggu sore, saya baru bangun tidur, istri saya sudah bangun duluan. Saya baru bangun tidur, tiba-tiba istri saya ada yang minta konseling. Iya, minta tak ngumpul ke nyawa dulu. Bangun tidur, saudara. Ya, tadi langsung ke terang itu kan bingung saya. Saya tak ngumpul ke nyawa. Sopo, iki. Oke, tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, Tuhan itu kalau mau mempercayakan kita melakukan sesuatu, mesti sudah ngajari dulu. Keren ya Tuhan ya. Jadi sebelum saya itu nanti dipakai Tuhan itu, saya sudah cerita. Kemarin saya diajari Tuhan. Nah, oke, sore mandi. Kita mandi secepat kilat. Berangkat. Karena jangan sampai kita kehilangan momentum. Ya kan? Karena itu nggak bisa diulangi. Tiba-tiba dia batal, oh kan Tuhan yang marah sama kita. Berangkatlah kita. Dia cerita tentang Allah. Dia tanya, Allah Tritunggal itu apa Pak?
Saudara, kalau ditanya gitu Allah Tritunggal itu apa? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jangan jawab itu ya, cuma tahu. Menjelaskannya gimana? Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya tanya dulu. Nah, kembali lagi. Saya tuh dapat quote bagus kemarin dari seorang hamba Tuhan. Kalau engkau tidak bisa melawan dia, jadilah sama dengan dia. Kan gitu toh? Ilmu bunglon kan gitu. Jendela Johari itu sebenarnya juga jendela Johari. Masuklah dengan mereka. Jadi yang kamu tahu tentang Tritunggal itu apa? Dia bisa tentang Tritunggal waktu itu. Terus dia cerita, ini kata ini. Oke. Kamu tahu di Alkitab nggak ada Tritunggal? Kaget dia. Saudara baru tahu? Saudara tahu kan Alkitab nggak pernah nulis Tritunggal. Cuma Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi itu disingkat, itu disebut Tritunggal. Ada nggak? Nggak ada. Istilah Tritunggal itu dirumuskan oleh Bapak Gereja kita di tahun 174-an. Dalam sebuah konsili, persekutuan, pertemuan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di zaman itu, oh ini namanya Tritunggal, disebut sebagai Tritunggal. Ada seorang pastor saat itu yang mengatakan nama itu menjadi Trinity. Bahasa Inggrisnya kan Trinity. Oke, akhirnya dikenal itu sebagai Tritunggal. Seperti hanya Alkitab nggak pernah nyebut namanya dua Bapa kami. Nggak ada. Nggak ada yang namanya amanat agung. Pernah lihat amanat agung? Nggak ada. Itu kan sesuatu yang akhirnya dirumuskan, itu namanya amanat. Nah, Tritunggal. Oke. Kita masuk dulu seperti itu. Biar dia jangan defense. Kalau kita masuk alat Tritunggal itu gini, dia punya konsep, kita punya konsep bar. Makanya kita harus persamakan persepsi dulu. Bahwa alat Tritunggal itu nggak ada ditulis di Alkitab. Yang ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, betul. Kita nulis kalau itu. Mulailah saya mulai menjelaskan tentang Allah Bapa, tentang Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini kalau dijelaskan, ini bisa panjang. Kita sampai jam 1. Ini bulan depan aja ya. Atau kalau saya tergantung jadwalnya Dr. Novi. Nah, saya jelaskan. Dan akhirnya dia, begitu ya Pak. Ya. Yang mau saya sampaikan adalah, jangan engkau mengajarkan seperti yang engkau mau. Tapi ajarkan seperti yang Tuhanmu mau. Jangan bawa dia menjadi seperti keinginanmu, tapi bawa dia menjadi seperti keinginan Tuhan. Karena yang bisa menerangi dia hanya terang Kristus, bukan kita. Kita sama dengan dia, hidup dalam kegelapan. Bagian kita adalah membawa terang ini ke sini. Supaya orang ini kenal terang Tuhan. Makanya mulailah dari awal. Punyalah waktu pribadi dengan Tuhan. Kita dulu udah belajar yang namanya saat teduh. Miliki waktu saat teduh dengan Tuhan. Yang kedua, baca Alkitab dan lakukan. Teruslah bersyukur memuji nama Tuhan. Ini dulu yang kita lakukan. Rubah hidup kita. Maksudnya gini, izinkan Tuhan merubah kita. Kalau kita merubah pasti nggak bisa. Izinkan Tuhan merubah hidup kita, memproses hidup kita. Maka Tuhan akan layakkan kita untuk membawa orang yang hidup dalam kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib. Saya berdoa saudara nangkap ya. Nggak terlalu rumit kan? Nggak terlalu sulit ya. Yang penting Tuhan diizinkan untuk merubah hidup kita dulu. Nah, kalau kita sudah diizinkan dirubah oleh Tuhan, maka Tuhan akan pakai kita untuk menolong orang lain dengan caranya. Sesuai dengan panggilan hidup kita. Kalau panggilan saya tidak membahas panggilan yang lain, panggilan saya itu ngajar. Makanya saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Dan saya hanya mohon dilayakkan Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena kuasa saya, bukan karena keinginan saya, bukan karena kemauan saya. Tapi saya bawa Tuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja. Kalau kuasa Tuhan yang bekerja, tadi. Kalau dia menentang, dia nggak setuju, dia mau ngeyel, dia nggak apa, kita nggak marah.
Karena kita ngerti bahwa kita itu hanya sebagai alat media. Bukan kita sang terang itu, bukan. Terang itu Kristus. Dengan 3 cara, tengking, baca Alkitab, bersyukur. Kita akan bawa orang ke dalam dari gelap menuju terang yang ajaib. Karena ini semua tentang Yesus. Firman Tuhan yang hidup Yesus. Puji-puji ucapan syukur itu adalah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Nanti dengan kuasa Tuhan, makanya Tuhan mengatakan dengan kuasa Kristus. Ada pertanyaan? Kalau sudah nggak ada, saya berdoa, saudara. Ini mohon maaf ya, saya bukan pamer, ini duit anyar loh, tak ini benar kataku. Ini pembatas. Keren ya pembatasnya duit ya. Ini karena baru. Saya terakhir untuk menutup, nanti bulan depan atau tergantung Dr. Novi, kita akan belajar ya alat trinitas ya, alat di kopi. Ini bukan tentang masyarakat trinitas, enggak. Kita nggak pernah ada trinitas, tapi kita ngerti. Kenapa bangsa, kenapa anak, kenapa orang itu. Biar lama ngomong, nanti dari antara mereka aku bangkitkan seorang nabi yang akan memimpin mereka. Kenapa harus Yesus? Yesus ngomong, nanti aku naik, Bapak akan mengutus Roh Kudus untuk mengajari kamu. Kenapa Roh Kudus? Nah, itu bulan depan. Ini iklan dulu. Ayatnya mana? Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17. Yes. Oke, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itu saudara dan saya. Amin. Kita ini orang-orang percaya. Mengusir jangan terus kayak, pergi kamu. Enggak harus begitu. Kembali lagi. Saya bukan orang yang punya talenta itu. Saya talentanya, panggilannya mengajar. Saya ngajarkan firman. Saya nyanyi, oke. Meskipun kadang suara saya antara Iwan Fals dan Doel Sumbang masih ya bareng-bareng lah ya. Tapi saya nyanyi, saya mengucap syukur, saya memuji, saya mengajak orang untuk bersyukur terus. Dan itu bisa membawa orang dengan kuasa Tuhan. Yang penting saya itu datang dengan membawa kuasa nama Tuhan, bukan nama saya, keinginan saya, harapan saya, bukan apa yang Tuhan mau. Makanya biasanya saya kalau mau datang ke tempat mana yang konseling itu saya dalam hati selalu ngomong, Tuhan, urapi aku untuk ngerti hatimu, untuk ngerti kehendakmu, untuk ngerti rencanamu, dan layakkan aku untuk bisa menyampaikan isi hatimu, menyampaikan kehendakmu. Sehingga bukan kehendak saya, bukan keinginan saya, tapi kehendak Tuhan. Hanya saya butuh dilayakkan. Itu top. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja kok. Tapi saat ini Tuhan pakai saya tinggal bersyukur. Tinggal menjaga hidup supaya layak terus di hadapan Tuhan. Mungkin ada 3 cara. Silahkan sesuai dengan panggilan masing-masing. Berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Bahasa ini tidak selalu bicara tentang bahasa Inggris, bahasa Latin, bukan. Bahasa yang paling sering dipakai oleh manusia berdosa adalah memaki, menghakimi, menyalahkan, bersungut-sungut, diganti oleh bahasa yang membuat kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Untuk orang-orang yang luar biasa. Ketika saudara punya bahasa yang baru, saudara akan bisa melihat, mohon maaf, saya ambil contoh, saya bisa melihat istri saya dengan segala kelebihannya, tidak lagi tentang kekurangannya. Karena kembali lagi, kasih itu sabar, murah hati, dan yang paling ujung,
dia menutupi segala sesuatu. Dia tidak lagi melihat kekurangan orang. Dia tidak lagi melihat kesalahan orang. Iya, ada tetap, tapi dia bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan melalui mereka. Kita bisa bersyukur terhadap orang-orang, bahkan orang-orang yang memfitnah kita, bahkan orang-orang yang mengkhianati kita. Dia bisa berkata, terima kasih Tuhan. Makanya Yesus ketika disalib dia berkata, Bapa mengampuni mereka. Bahasa baru itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Dan itu diberitakan kepada banyak orang. Supaya mereka juga memiliki bahasa yang baru. Bukan bahasa makian, sungut-sungut, kemarahan, tapi diganti dengan bahasa yang penuh kasih. Bahasa yang penuh dengan ucapan syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara nangkap. Ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama saya nggak pakai whiteboard. Padahal saya tuh pengen gambar-gambar gitu. Tapi ya bulan depan atau tergantung Dr. Novi kalau jadwalnya oke, kita akan belajar tentang Allah Tritunggal. Ya, biar kita ini kan paling sering dipakai oleh sebelah tuh untuk nyerang orang kita, ya Tritunggal. Kita biar ngerti caranya gimana, cara Tuhan bukan cara kita. Karena kemarin yang cara dia padu, biasanya terus padu. Nah, kita pakai cara Tuhan. Oke, amin. Ada pertanyaan boleh? Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kamu telah sampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Saat ini Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap hati kami anak-anakmu yang ada di tempat ini saat ini maupun yang melihat nanti secara online. Sehingga firman-Mu ini termeterai dalam hati kami, mengubah hidup kami. Sehingga kami boleh memiliki bahasa yang baru, bahasa yang penuh dengan kasih, bahasa yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kami boleh melihat segala sesuatu dari sudut pandang mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Kau pakai setiap anak-anak di tempat ini menjadi alat-Mu untuk membawa orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Sehingga mereka boleh menemukan terang yang ajaib itu. Terang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sinar kemuliaan-Mu boleh dimainkan. Mereka boleh mengubah hidup mereka. Mereka boleh mengubah kehidupan kerja mereka. Mereka boleh mengubah kehidupan bermasyarakat mereka. Bukan karena hebat gagah mereka. Namun Engkau Tuhan yang selalu menyertai mereka. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang Kau tempatkan di RSJD Amino Gondok Semarang ini. Sehingga mereka juga tetap membawa terang kasih dalam setiap mereka menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Roh hikmat pengertian-Mu juga turun kepada jajaran direksi, manajemen, dan seluruh karyawan di RSJD Amino Gondok Semarang. Sehingga mereka berjalan, bekerja, melangkah sesuai rancangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya berkata, amin.